Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang masalah. Nah, dibentuknya perusahaan bertujuan untuk menggapai jangka pendek dan tujuan jangka panjang perusahaan. Mendapatkan keuntungan atau laba adalah tujuan jangka pendek yang harus digapai untuk perusahaan, dan tujuan jangka panjangnya bagi perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Didapatkannya laba merupakan hasil dari pendapatan atau penjualan perusahaan yang akan dikurangi oleh biaya-biaya perusahaan yang dikeluarkan. Nah, perusahaan biasanya memanfaatkan laba yang didapatkan untuk mengembangkan dan mempertahankan keberlangsungan pada perusahaan. Nah, laba yang telah didapatkan juga mampu mencerminkan keberhasilan manajemen dalam menjalankan usahanya. Setiap perusahaan menjadikan tingkat penjualan sebagai salah satu nilai keberhasilan dari jenis usaha yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat penjualan pada suatu perusahaan dengan asumsi besar keuntungan yang didapatkan sama besar, maka semakin tinggi tingkat laba yang dihasilkan. Nah, jadi salah satu indikator untuk melihat apakah perusahaan tersebut berkembang dengan baik atau tidak, kita dapat melihat dari banyaknya penjualan yang berhasil dilakukan oleh perusahaan. Nah, perusahaan bisnis properti dalam negeri semakin meningkat sejalan dengan pesatnya pertumbuhan perekonomian. Investasi juga pada di bidang properti merupakan hal yang bersifat jangka panjang, di mana kemudian terus bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan diyakini merupakan salah satu investasi yang menjanjikan dan akan menarik minat investor. Ini dikarenakan bisnis dapat melayani penyediaan kebutuhan pokok manusia dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk properti. Nah, jadi menurut Michael C. Tomset di tahun 2009 atau dalam Armania 2017, ada berbagai jenis investasi di bidang properti yang secara umum dapat dibagi menjadi tiga. Nah, yang pertama itu adalah residential property yang meliputi apartemen, perumahan, dan bangunan, serta multi-unit. Yang kedua ada commercial property, yaitu properti yang dirancang untuk keperluan bisnis, misalnya gedung penyimpanan barang dan area parkir, serta tanah. Dan yang ketiga, industrial property, yaitu investasi di bidang properti yang dirancang untuk keperluan industri yang meliputi bangunan-bangunan pabrik. Nah, jadi ini juga ada ancaman kebangkrutannya, yaitu baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar yang tidak mampu bersaing dan berkembang dalam menjalankan usahanya. Kebangkrutan suatu perusahaan diawali dengan munculnya kesulitan keuangan. Suatu perusahaan mengalami kebangkrutan dapat kita lihat dari kondisi laporan keuangan perusahaannya. Nah, laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perusahaan, yang dimana ini sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Data keuangan juga pada laporan keuangan bermanfaat untuk melihat kondisi kesehatan keuangan pada perusahaan. Berdasarkan tabel di atas, kenaikan hutang lebih banyak dibandingkan penurunan hutang. Jadi di sini ada 9 perusahaan properti yang pernah mengalami kenaikan hutang pada tahun 2019, yaitu BSDE, DUTI, KIJA, MTSM, PLIN, PPRO, PWON, RISE, dan URBN tahun 2020. Jadi menurut Hartono di tahun 2054 bahwa peningkatan hutang diharapkan dapat mempengaruhi besar kecilnya laba perusahaan. Hutang itu mengandung resiko semakin tinggi hutang perusahaan, maka akan semakin tinggi juga resiko yang akan dialami perusahaan. Apalagi jika hutang yang terlalu besar, ini dapat menyebabkan perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan yang nantinya berujung ke bangkrutan. Oke teman-teman, sini saya akan melanjutkan di bab 2, yaitu hasil dan pembahasan. Pada hasil pengamatan ini akan memprediksi financial distress dengan menggunakan metode Almanzat Score dan metode Springate.
Berikut ini merupakan hasil prediksi atau potensi terjadinya financial distress pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu yang pertama perusahaan BES. Di perusahaan BES di tahun 2018 diprediksikan di area gray area yaitu 2,9 dan 2019 gray area 2,32. 2020 diprediksi di distress area yaitu 1,72. Yang kedua BSDE 1,76 di tahun 2018 termasuk distress. Di tahun 2019 gray area 1,92 dan di tahun 2020 1,60 distress area. Yang ketiga ada Duti. Duti di 2018 3,1 sehat, termasuk perusahaan yang sehat, dan di 2019 masuk ke dalam kategori sehat karena 3,33, dan di tahun 2020 termasuk di dalam gray area karena turun menjadi 2,57. Yang keempat ada JRPT. Di 2018 JRPT mengalami nilai 2,92 yang termasuk ke dalam gray area. Di tahun 2019 2,66 termasuk di dalam gray area, 2,77 gray area, dan di tahun 2020 1,69 termasuk distress. Yang kelima ada Kija. Di tahun 2018 Kija mendapatkan nilai perusahaannya itu di 1,93 yang termasuk itu adalah gray area. Di tahun 2019 1,80 distress, dan di tahun 2020 1,69 distress juga. Yang keenam ada MTLA yang tahun di 2018 2,78 termasuk dalam gray area, 2,65 di tahun 2019 termasuk gray area juga, dan di tahun 2020 1,69 alias menurun jadi distress. Yang keenam ada Mila. Di tahun 2018 2,78 termasuk ke dalam gray area. Di tahun 2019 2,65 termasuk di dalam zona gray area, dan di tahun 2020 2,48 dan termasuk dalam gray area juga. Yang ketujuh ada MTSM. Di tahun 2018 termasuk ke dalam kategori sehat karena mempunyai nilai 3,32, dan di tahun 2019 2,11 termasuk ke dalam gray area, dan di tahun 2020 1,36 termasuk menurun atau distress. Yang ke-8 ada PLN. Di tahun 2018 2,90 termasuk ke dalam gray area. Di tahun 2019 menjadi 8,72 termasuk perusahaan yang sehat, dan di tahun 2020 1,95 dan termasuk sehat. Yang kesembilan ada PPRO. Di tahun 2018 1,12 termasuk distress atau menurun. Di tahun 2019 8,85 atau distress. Di tahun 2020 0,71 atau distress. Nah, yang ke-9 ada PPRO. Di tahun 2018 1,12 termasuk menurun atau distress. Di tahun 2019 6,85 atau distress. Di tahun 2020 0,71 distress juga. Nomor 10 ada PWON. Di tahun 2018 3,45 termasuk dalam kategori sehat. Di tahun 2019 3,77 termasuk sehat. Di tahun 2020 di nomor 11 ada RBMS. Di tahun 2018 dia sebesar 0,98 termasuk distress, dan di tahun 2019 0,74 termasuk distress, dan di tahun 2020 0,45 distress juga. Dan di nomor 12 ada RISE. Di tahun 2018 6,34 termasuk sehat, dan di tahun 2019 8,29 termasuk sehat. Dan yang terakhir ada SMDM.
di mana di tahun 2018 dia mempunyai nilai 1,23 termasuk distress, dan di tahun 2019 1,13 termasuk distress juga, dan di tahun 2020 1,01 termasuk distress juga. Nah, yang terakhir itu ada perusahaan SMDM. Di tahun 2018 dia bernilai 1,23 termasuk distress, dan di tahun 2019 1,13 termasuk distress juga, dan di tahun 2020 1,01 distress juga. Nah, analisis hasil perhitungan G-score pada tahun 2018. Berdasarkan tabel di atas ini, perhitungan nilai G-score di atas pada tahun 2018 terdapat 5 perusahaan dalam prediksi sehat dikarenakan nilai cut-off G-score berada lebih besar 2,99, yaitu perusahaan Duty, MTSM, PWON, RISE, dan URBN. Ada juga 5 perusahaan yang diprediksi dalam kategori gray area atau gray abu-abu dikarenakan hasil perhitungan Z-score dengan nilai cut-off antara 1,81 dan 2,99. Perusahaan itu adalah BES, JRPT, KIJA, MTLA, dan PLIN. Dan terdapat 4 perusahaan yang berisiko kemungkinan distress atau bangkrut dikarenakan nilai perhitungan Z-score dengan nilai cut-off lebih kecil dari 1,81. Yang kedua, analisis hasil perhitungan Z-score pada tahun 2019. Berdasarkan tabel perhitungan nilai Z-score tersebut, maka pada tahun 2019 terdapat 5 perusahaan. Nah, di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar masalah yang ada di atas, maka dapat kita rumuskan permasalahan yang dapat diangkat adalah memprediksi finansial distrik perusahaan dengan metode Almada Score dengan menggunakan metode Springate pada tahun 2018 sampai 2020. Dan selanjutnya ada tujuan masalah. Di sini berdasarkan tujuan masalah di atas yang telah dijelaskan bahwa tujuan yang kita capai yaitu untuk mengetahui potensi finansial di RES pada perusahaan properti yang terdapat dan terdaftar di BI dengan menggunakan metode Almada Score dan Springate pada tahun, dan kami di sini memakai 3 tahun ke belakang, di mana tahun itu 2018, 2019 sampai 2020. Dan yang ketiga ada manfaat masalah. Dan sini manfaat yang kami buat yaitu yang pertama dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar perusahaan dapat menghindari kebangkrutan dan mengembangkan perusahaan sehingga dapat menghasilkan laba untuk di masa yang akan datang. Dan itulah saja yang manfaat dan tujuan dan rumusan masalah. Sini saya menjelaskan tabel 1.2. Tabel ini menampilkan data total aktiva perusahaan. Jadi sebelum itu saya menjelaskan total aktiva itu jumlah nilai seluruh aset serta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi tabel ini menampilkan data total aktiva perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 dan tahun 2020 dengan nilai jumlah jutaan rupiah. Berikut ini rinci dari tabel ini. Pada nomor 1, perusahaan BST pada tahun 2019 total aktivanya sebesar 6.399.477